Oke, baik, sudah mulai rekaman kita dan kita akan segera memulai kelas kita pada hari ini. Selamat datang semua yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Ada Pak Andi, Pak Arisman, Saudara Karitos, Penginjil Cio, Pak Olman, Pak Ori, Saudari Ruth, Pak Stanley, Mbak Supri, dan Pak Wasis. Oke, senang kita semua bisa berkumpul khusus untuk pelajaran yang satu ini. Dan mungkin teman-teman kita yang lain moga-moga bisa bergabung nanti ya. Oh ya, bagi yang sudah mengumpulkan mid test ya, jangan khawatir, mid test Anda saya sudah terima 5. Jadi kalau Anda merasa Anda ada mengirim tapi Anda belum saya dapatkan, tolong kasih tahu saya. Itu saya ada mid test dari Pak Andi Ardianto, saya ada mid test dari siapa lagi nih, bentar ya, Pak Wasis, dari Saudara Karitos, dari Pak Arisman, dan satu lagi dari Pak Danias. Jadi kalau Anda merasa ada mengirim mid test, mungkin saya ada kelewat, saya tidak tahu ya apakah ada, karena saya takut ada yang kelewat. Mungkin sudah ada di email saya tapi kelewat. Apakah Saudari Ruth ada mengirimkan mid test? Saya agak lupa sedikit sebentar ya. Oke. Sebentar saya. Oke, sudah dikirim ya. Ya berarti sebentar ya, lewat email ya Saudara Ruth, lewat email atau lewat apa? Kayaknya saya nggak terima nih ya, coba mungkin jangan-jangan masuk ke spam saya. Sudah, saya cek dulu. Sebentar ya. Oke, mungkin nanti, daripada kita menghabiskan waktu, mungkin nanti Saudari Ruth boleh kirim ulang lagi, karena saya nggak dapat ini, saya nggak terima. Apa dikirim ulang aja lagi, saya takutnya masuk ke ini, ke spam atau apa begitu ya. Oke, baik. Ya, dan dengan demikian kita akan langsung saja, kita akan masuk ke pembahasan kita. Terakhir kita bicara mengenai pejabat ya, atau jabatan-jabatan yang ada di dalam eklesia, dan kita berkata bahwa itu bertalian erat dengan sistem eklesia. Oke, nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kepada kami, dan kami sebentar akan belajar. Kami akan berfokus kepada pengajaran firman-Mu tentang eklesia Tuhan, tentang gerejamu, jemaatmu. Dan kami telah membahas banyak hal. Kami ingin maju lagi selangkah demi selangkah untuk membahas secara keseluruhan. Dan kami ingin pemahaman kami tentang gereja bukanlah berdasarkan tradisi manusia semata-mata ya, namun benar-benar didasarkan kepada firman-Mu dan apa yang Kau inginkan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, baik. Jadi terakhir kita bicara mengenai pejabat eklesia, dan kita membuat suatu poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting yaitu bahwa Alkitab memberikan suatu jabatan yang memiliki 3 nama, yaitu gembala, penatua, dan penilik ya. Nah, permasalahannya adalah
ketika kita keluar dari Alkitab mengenai hal-hal itu, ya, kita keluar dari Alkitab, sehingga nomor satu kita menambahkan hal-hal yang tidak ada di sini, ya, atau kita mengacaukan gembala penatua penilik ini. Oke. Nah, coba kita balik ke sini. Kita ke sini dulu ya. Oke, dan baik. Nah, minggu lalu kita bilang bahwa ada berbagai jabatan atau titel, ya, yang tidak ada dalam Alkitab. Ya. Dan ini sudah kita bahas sebagiannya. Misalnya, contohnya adalah imam khusus, ya, keimamatan khusus tidak ada karena semua orang Kristen, ya, saya adalah imam, ya, dengan Kristus sebagai imam besar. Ya, tidak ada jabatan imam. Nah, ini bertentangan dengan banyak gereja, ya, banyak gereja mereka masih punya imam. Katolik salah satunya, kemudian Ortodoks, ya, mereka juga punya imam, ya. Kemudian tidak ada ya, misalnya istilah ini, ya, uskup agung, ya, paus, ya, vikar, itu tidak ada semuanya, ya, di dalam Alkitab. Ini tidak ada, ya, jelas tidak ada. Jadi ini menambah-nambahkan, ya. Kemudian kita bilang juga tidak ada istilah kayak apa ya, pendeta, ya, eporus, ya, dan sejenisnya, ya, apapun lah nama-namanya yang dipakai di sini, gitu ya, itu juga tidak ada dalam Alkitab, gitu ya. Nah, sebaliknya, kita bilangnya Alkitab mengokohkan atau memakai, gitu ya, istilah-istilah berikut. Nah, ini istilah yang ada dipakai, ya. Yang pertama adalah episkopos. Ini dari bahasa Yunani, episkopos, ya. Nah, ini terjemahkan penilik, ya. Atau kita bilang dalam bahasa Inggrisnya bishop. Kita kasih ini dulu bahasa Inggrisnya dulu, ya, bishop, ya. Nah, bishop ini bisa diartikan penilik, ya. Ini di TB1. Ya. Tapi di TB2 dia pakai istilah pengawas, ya. Oke, ya. Jadi ya, bishop atau episkopos sebenarnya memang artinya, sebenarnya penilik itu artinya pengawal, ya, kayak supervisor atau seorang yang mengawasi, mengontrol, begitu ya, mengontrol, mengawasi, ya. Jadi penilik itu istilah yang agak lama, tapi kita sudah terbiasa karena sudah TB1, ya. Nah, TB2 dia pakai istilah pengawas di sini. Ya, tapi saya tetap, ya, lebih suka istilah penilik lah, ya, penilik, karena pengawas memang bisa juga, pengawas nggak masalah, tapi karena sudah banyak sekali tahun kita pakai istilah penilik dalam Alkitab TB1, dan pengawas itu jadinya, penilik itu jadi kayak ada apa ya, jarang dipakai gitu, ya, jarang dipakai, penilik jarang dipakai secara sehari-hari, ya kan. Jarang dipakai sehari-hari. Sedangkan pengawas itu jadi kesannya kayak banyak pengawas, kayak di perusahaan, di pabrik mungkin ada pengawas, ya. Di sekolah ada pengawas, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini satu cara untuk menerjemahkan bishop. Tapi bishop juga bisa, ya, diterjemahkan oleh sebagian yang lain menjadi uskup, terutama untuk gereja-gereja yang pakai uskup, begitu ya. Dan bagi mereka yang pakai uskup, ya, ini yang biasanya bagi yang membedakan antara episkopos dengan presbyteros, ya, membedakan antara episkopos dan presbyteros. Bagi mereka yang membedakan, biasanya mereka lebih kepada terjemahan uskup,
ya, sehingga ya nanti kita akan lihat. Nah, lalu istilah kedua yang dipakai adalah presbyteros. Nah, presbyteros ini secara literal artinya penatua, orang yang tua, gitu ya. Nah, penatua. Oke, ini adalah istilah yang dipakai, gitu ya. Dan ini muncul juga dalam Alkitab. Kemudian istilah lain adalah poimen, ya, poimen, ya. Nah, terus terang ini lebih sering muncul dalam bentuk kata kerjanya, ya. Ini shepherd, ya, atau pastor, ya, walaupun dalam Alkitab nggak muncul pastor sih, gitu ya, shepherd, ya. Ya, gembala, gitu ya. Nah, ini lebih sering muncul dalam kata kerjanya, ya, poimano, ya, menggembalakan. Oke, jadi Alkitab memakai istilah-istilah berikut, ya. Dan poin pentingnya adalah bahwa istilah-istilah ini, ya, ketiga istilah ini, ya, ini paling penting sekali, ya. Ketiga istilah ini mengacu kepada jabatan atau orang yang sama, ya. Nah, ini poin yang sangat penting, karena kalau kita salah mengenai ini, maka kita akan sampai kepada sistem yang tidak ada dalam Alkitab. Kita menciptakan suatu sistem sendiri, gitu ya. Ya, dan dari mana kita tahu ketiga istilah ini mengacu pada orang yang sama? Maka coba kita lihat, dan sebenarnya minggu lalu kita sudah mulai masuk ke sini, ya, cuman karena ada banyak pertanyaan, jadi kita agak sedikit stop, tapi kita akan lihat dengan cepat di sini. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Kita masukin di sini, dan oke, kita lihat Alkitab dulu. Ya. Oke, dan coba kita lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di dalam pertama kita lihat 1 Timotius 3. Ada istilah ini, ya. Jadi perkataan ini dapat dipercaya jika seseorang mendambakan jabatan penilik. Ini yang tadi kita sebut, ya. Jabatan penilik, ia menginginkan pekerjaan yang indah. Oleh karena itu penilik harusnya seorang yang tidak bercacat. Nah, kalau kita lihat penilik, ya, itu dari kata apa? Ini, ya, episkope. Episkope itu jabatannya, ya, jabatan penilik, ya. Sedangkan orangnya disebut episkopos. Ya. Jadi jika seseorang menghendaki episkope adalah jabatan penilik, maka dia menginginkan suatu pekerjaan yang indah, ya. Dan seorang episkopos, seorang penilik katanya, ya. Nah, itu haruslah, nah, ini ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya. Seorang yang tidak bercacat, suami dan satu istri, penuh kewaspadaan, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum anggur, bukan orang yang suka berkelahi, tidak tamak, dan sebagainya. Nah, ayat 4, seorang yang mengatur rumah tangganya dengan baik, ya, mengatur rumah tangganya dengan baik. Ayat 5, sebab jika seseorang tidak tahu mengatur rumah tangganya, ya, dan berarti seorang penilik, ya, dia punya tugas tanggung jawab untuk mengatur, ya, mengatur, dan dia harus bisa mengurus di sini, ya, take care of the church, ya, mengurus. Oke, baik. Nah, ini adalah penilik, ya. Lalu kita akan melihat di dalam perikop paralel di Titus pasal 1-nya.
Titus pasal 1. Jadi kita sudah tahu ya, episkopos ada disebut dalam Alkitab ya. Kalau dalam Alkitab TW1 diterjemahkan penilik. Demikian juga di terjemahan kita masih pakai penilik di sini. Nah, tetapi kalau kita lihat di Titus 1 ayat 5 ya, demi hal inilah aku telah meninggalkanmu di Kreta, yaitu supaya kau mengatur hal-hal selebihnya dan mengangkat penatua. Jadi di Titus dia memakai istilah penatua, yang di 1 Timotius pakai istilah episkopos atau penilik, dia memakai istilah presbuteros di sini. Perhatikan ya. Nah, ini dia katanya presbuteros. Ya, saya highlight. Yang artinya adalah penatua ya, bisa juga maksudnya orang yang tua aja gitu. Orang yang tua ya. Oke. Dan ininya mirip ya. Jadi hal-hal yang dijabarkan mirip ya, yaitu jika ada orang yang tidak bercacat, suami dari satu orang istri yang mempunyai anak-anak yang beriman, tidak dituduh tidak senonoh atau tidak tertib, sebab seorang pengelola ya. Nah, di sini mungkin ini harus saya ganti sedikit ya. Ya sebenarnya bisa saja sih pengelola. Tapi ini episkopos, kita bisa sebut juga penilik di sini ya. Sebagai penilik. Pengelola itu dari ekonomon. Penilik sudah muncul di sini ya. Sebagai pengelola rumah Allah, ya, pengelola itu dari kata ekonomos di sini. Sebagai pengelola rumah Allah, seorang penilik. Nah, ini episkopos. Jadi ini menyamakan, berarti penatua sama dengan penilik, karena di ayat 5 mengangkat penatua, ya kan? Tapi penatua disebut apa? Penilik di ayat yang ke-7. Jadi dari sini kita tahu bahwa penatua dengan penilik itu adalah jabatan yang sama, ya, jabatan yang sama. Ya. Karena yang menjadi penatua, ya dia adalah seorang penilik juga. Jadi ini ya, ingat itu baik-baik. Ini penting. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, kita lihat lagi. Lalu bagaimana dengan gembala? Nah, gembala. Jadi kita masuk ke 1 Petrus sekarang. 1 Petrus pasal 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua. Oke, sekali lagi disebut penatua. Ingat penatua dari kata apa? Presbuteros ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kalian, aku sebagai sesama penatua dan saksi penderitaan Kristus, dan peserta dalam kemuliaan akan dinyatakan kelak. Lalu apa? Gembalakanlah. Nah, jadi penatua disuruh menggembalakan gitu. Ya berarti penatua itu adalah gembala. Ya. Jadi memang kata gembala lebih sering muncul dalam bentuk kata kerja ya. Nah, mungkin kalau muncul dalam bentuk kata bendanya, itu terutama ditujukan kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus, di mana Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, itu di Yohanes pasal 10 itu muncul ini ya, kata bendanya di situ ya, Yohanes pasal 10. Ini ya. Nah, ini ayat 11 di sini ya. Aku adalah gembala yang baik. Nah, di sini muncul kata bendanya, gembala ya, gembala. Dan dia pakai istilah shepherd memang. Walaupun dalam ini modern, dalam pemakaian modern, lebih banyak gereja tidak pakai istilah shepherd tapi pakai istilah pastor. Ya, sebenarnya artinya sama ya. Pastor dalam bahasa Inggris sebenarnya artinya gembala juga gitu ya. Cuman kalau orang hari ini bilang pastor sama shepherd beda. Kalau orang bilang shepherd hari ini, kita kesannya itu dia gembala domba yang binatang gitu. Sedangkan istilah pastor, ya itu orang paham itu maksudnya gembala manusia yang menggembalakan di gereja atau lain sebagainya. Nah, ini dari kata poimen di sini ya, poimen. Kita bilang akulah gembala yang baik di sini. Nah, oke, balik lagi. Jadi tapi kalau di 1 Petrus dan sebagainya, dia munculnya dalam bentuk kata kerjanya ya. Jadi gembalakanlah katanya. Gembalakanlah. Jadi dari kata poimaino di sini ya, poimanate, kawanan domba Allah yang ada pada kalian. Jadi penatua disuruh menggembalakan. Ya, berarti jabatan gembala yaitu adalah penatua begitu. Sama. Jadi jabatan gembala dengan jabatan penatua dengan jabatan penilik itu sama
Gitu. Itu satu jabatan sebenarnya dengan 3 nama. Sekarang pertanyaannya, kenapa mau pakai 3 nama untuk menggambarkan satu jabatan? Itu karena ada beberapa hal yang mau ditekankan di situ. Ada beberapa aspek yang ditekankan untuk atau sebagai tugas dan tanggung jawab dari jabatan ini ya. Tapi kita baca dulu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada kalian sambil mengawasi mereka, bukan karena terpaksa melainkan dengan sukarela, bukan juga demi keuntungan melainkan dengan kesiapan hati. Bukan juga seolah-olah ingin berkuasa atas milik pusaka Allah, melainkan menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka pada waktu sang gembala agung, gembala agung katanya di sini. Nah, ini memakai kata archipoimenos, archipoimen ya, arch shepherd. Arch shepherd di sini ya. Dan gembala agung itu dia intinya kalau lihat struktur Yunaninya, dia ambil kata poimennya ya, kemudian tambahkan kata archi depannya sehingga menjadi arch jadi kayak agung gitu ya, arch yang tertingginya begitu ya. Maka pada waktu sang gembala agung menampakkan diri, kalian akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke. Terakhir kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 20. Dan Kisah Rasul 20 dari ayat 17 kita lihat di sini. Dan dari Miletus, ia di sini adalah Paulus, mengirim pesan ke Efesus, memanggil para penatua jemaat di sana. Jadi Paulus suatu ketika dalam perjalanan pulang ke Yerusalem setelah menyelesaikan perjalanan ketiga, dia di Miletus dia memanggil para penatua. Ada ingat apa kata penatua? Masih ingat ya? Kata presbuteros di sini ya. Dia memanggil para penatua jemaat di sana. Nah, lalu penatua-penatua itu sampai nih. Setelah mereka sampai kepada dia, ingat ini penatua dari jemaat apa? Efesus ya, penatua dari jemaat Efesus, dan penatuanya ada lebih dari satu, makanya ini ya, para penatua jemaat di sini. Dan lalu Paulus mulai cerita, dia mulai pesan sama mereka ya, kita nggak usah baca semua. Paulus mulai pesan sama mereka dari ayat seterusnya, dia cerita tentang bagaimana dulu dia di Efesus, dan dia sekarang menuju ke Yerusalem ya. Dan akhirnya sampai ayat 27-28 ya. Sebab aku tidak lalai untuk memberitakan kepada kalian seluruh maksud Allah. Nah, ini ayat yang bagus walaupun tidak berhubungan langsung dengan topik kita, tapi maksudnya kita harus sebagai hamba Tuhan ya, ini tentu nasihat ya bagi kita semua yang melayani Tuhan, terutama yang menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak punya kebebasan, kita tidak punya keleluasaan untuk tebang pilih pesan kita begitu ya. Kita tidak punya keleluasan saya mau tebang pilih. Misalnya seorang hamba Tuhan misalnya berkata, saya maunya memberitakan Injil saja, saya nggak mau ngomongin masalah doktrin-doktrin yang lain misalnya. Saya nggak mau ngomongin soal doktrin gereja, saya maunya ngomongin doktrin keselamatan aja karena saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan masalah doktrin keselamatan aja. Misalnya nih, ada hamba Tuhan mau ngomong begitu ya. Karena kalau saya ngomongin doktrin gereja, saya takut menyinggung gereja-gereja. Saya takut menyinggung orang-orang Kristen ya. Atau saya tidak dipanggil untuk membicarakan doktrin eskatologi misalnya. Karena kalau saya ngomong doktrin eskatologi, ya saya akan menyinggung. Ada orang yang eskatologinya berbeda dengan saya. Saya tidak mau. Saya mau ngomongin doktrin keselamatan aja, saya mau memberitakan Injil aja. Nah, apakah seorang hamba Tuhan punya kebebasan untuk berbuat seperti itu? Maka tiap-tiap orang nanti hamba Tuhannya masing-masing kayak jadi ada spesialis gitu ya. Kayak ada, saya cuma mau ngomongin ini doang, saya cuma ngomongin itu doang. Tidak, saudara sama Tuhan. Sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penyampai kebenaran, kita tidak punya kebebasan untuk tebang pilih. Saya maunya memberitakan tentang topik ini saja begitu ya. Tapi kita harus mencontoh Paulus di sini. Aku tidak lalai untuk memberitakan apa? Seluruh maksud Allah ya. Seluruh maksud Allah. Ini penting sekali. Jadi semua doktrin ya, semua kebenaran yang kita ketahui. Nah, ada orang-orang memang hamba-hamba Tuhan ya, minimal mereka mengira mereka hamba Tuhan lah ya,
yang terus terang memang mereka tidak tahu banyak kebenaran, ya maka wajar saja dia tidak bisa menyampaikan kebenaran juga karena memang dia nggak tahu begitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang seperti itu perlu belajar, ya perlu tahu kebenaran ya, karena kita perlu memberitakan seluruh maksud Allah gitu ya, seluruh maksud Allah. Oke, tapi poin kita ada di 28 di sini. Oleh sebab itu, jagalah diri kalian sendiri dan seluruh kawanan ya. Jadi kita ada bicara bahasa domba di sini ya, seluruh tawanan. Tawanan lagi, kawanan. Yang atasnya Roh Kudus telah menetapkan kalian sebagai apa? Penilik. Dan ingat, tadi di atas dia bicara tentang presbuteros, penatua-penatua jemaat Efesus. Tapi sekarang dikatakan Roh Kudus telah menetapkan kalian sebagai apa? Penilik, episkopos, gitu ya. Dan plus lagi untuk menggembalakan, ya. Ini sekali lagi dari kata poimaino di sini, untuk menggembalakan. Ya, jadi dari satu perikop ini lengkap nih untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah ia peroleh dengan darahnya sendiri. Oke. Sehingga dalam satu perikop ini, dalam Kisah Rasul 20 muncul 3 istilah ini, yaitu penatua, presbuteros, ya, kemudian habis itu ada habis penatua ada penilik ya, episkopos ya, kemudian ada menggembalakan, poimaino gitu ya. Jadi kita bilang bahwa gembala, penilik dan penatua mengacu kepada orang-orang yang sama dan jabatan yang sama gitu. Dan dipakainya 3 ini adalah untuk menggarisbawahi peran menggembalakan ya, berarti jabatan ini memberi makanan rohani ya, berfungsi sebagai gembala ya, berarti memberikan makanan. Jadi ini lebih ke arah apa ya? Fungsi dia yang bersifat membangun terutama ya, karena gembala itu memberi makanan ya, berarti berkhotbah ya, mengajar, memberi nasihat ya. Ya kalau ada domba yang sakit mungkin dihibur ya. Jadi itu penekanan dari mungkin istilah gembala ya. Kemudian penekanan dari episkopos sebagai penilik ya, atau orang yang mengawasi berarti ya berarti dia ya antara lain menegur gitu ya, mengatur jemaat ya. Jadi ini lebih ke fungsi administratif ya. Jadi dia pasti ada memainkan fungsi administratif juga, di mana dia mengatur jemaat ya. Mungkin misalnya contohnya ya, mengatur pelayanan ya, siapa yang pelayanan, arah dari jemaat itu ya, program-program jemaat itu dan lain sebagainya. Nah ini tentu banyak digarisbawahi di dalam istilah penilik di situ. Dan kemudian ada presbuteros ya, penatua yang penekanannya di situ adalah nomor 1, dia dihormati sebagai penatua ya, dan memberikan teladan sebenarnya ya, karena yang tua. Jadi ini faktor keteladanan ya, faktor ya, tentu semuanya ini bukan berarti pisah-pisah semua ya, artinya tercampur juga sih menjadi satu gitu ya, nggak bisa dilepas-lepas ya. Misalnya oh ya saya mau menjalankan fungsi gembala tapi nggak mau fungsi penatua gitu, nggak bisa juga begitu. Ini memang sudah satu paket. Tetapi kenapa istilahnya saya menggarisbawahi kenapa Tuhan memakai 3 istilah yang berbeda, karena untuk menggarisbawahi, menekankan beberapa aspek dari jabatan ini begitu. Dan oleh karena itu jabatan ini adalah pekerjaan yang indah katanya gitu kan, indah karena satu, terhormat tentunya, dan ada janji yang indah tadi di 1 Petrus 5 ya. Apa janji Tuhan bagi penatua-penatua, tersedia bagi kalian mahkota kemuliaan gitu kan ya. Jadi mungkin banyak diantara yang ikut kelas hari ini ya, ada yang sebagian mungkin ada yang mau jadi gembala dan lain sebagainya, menjadi penatua, menjadi penilik dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang indah, ada janji yang luar biasa dari Tuhan. Tadi coba saya balik lagi ya ke 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 di sini ya.
Ya, maka pada waktu Sang Gembala Agung menampakkan diri, kalian akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ini disebut pekerjaan yang indah. Di 1 Timotius 3 ada janji, ya, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, ya. Ya, tetapi juga ada syarat-syarat yang cukup ketat sebenarnya, begitu ya. Syarat-syarat yang cukup ketat yang nanti akan kita lihat mengenai siapa yang bisa memangku, ya, jabatan ini, ya, karena ini adalah jabatan yang indah, sekali lagi, dengan janji yang luar biasa dari Tuhan, dengan posisi yang indah juga, begitu. Posisi yang indah, posisinya ada di, coba kita lihat ya, di Wahyu. Nah, kalau nggak salah saya pernah bahas, ya, sedikit bahwa kata bintang, ya, bintang. Nah, malaikat di sini, coba saya bacakan Wahyu pasal 20 ayat 1. Rahasia ketujuh bintang yang kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kandil emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, ya. Dan malaikat di sini adalah kata angelos, ya, dan di kelas ini bukan, ya? Di kelas ini mestinya kan, yang beberapa mungkin banyak pelajaran yang lalu kita ada membahas bahwa angelos arti literalnya adalah pembawa berita, ya. Dan memang di dalam Alkitab sendiri angelos bisa dipakai dalam dua pengertian. Satu adalah pembawa berita manusia, ya. Contohnya Yohanes Pembaptis pernah kirim ini pembawa pesannya, dan sebagainya. Pokoknya manusia ada yang disebut sebagai angelos. Nah, tapi jauh lebih sering memang angelos dipakai untuk mengacu kepada makhluk sorgawi yang membawa pesan dari Tuhan. Contohnya malaikat Gabriel, yang sering kita terjemahkan malaikat lah istilahnya. Malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira angelos yang dipakai di Wahyu pasal 1, kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini yang manusia atau yang makhluk sorgawi. Dan penafsiran yang paling bagus adalah bahwa ini mengacu kepada mengacu kepada yang manusia, gitu ya, mengacu kepada yang manusia. Kenapa? Karena kan ayat nih pasal 21, kepada malaikat jemaat di Efesus tuliskanlah, ya. Jadi kalau ini mengacu kepada malaikat sebagai makhluk sorgawi, nomor satu, kenapa Tuhan harus menuliskan kepada malaikat ini lewat Yohanes, gitu kan? Dan gimana caranya Yohanes menulis kepada malaikat yang ada di sorga, begitu? Nggak ada. Tapi kalau ini manusia, maka ini mengacu kepada siapa pembawa berita, ya, pengabar, gitu kan? Di jemaat Efesus, ini mengacu kepada, ya, tadi itu gembalanya yang menyampaikan pesannya, begitu ya. Dan yang sangat menarik adalah balik ke Efesus ini, kalau nggak salah kita ada singgung juga beberapa pelajaran yang lalu, ya. Dan ya, bahwa tadi di Kisah Rasul pasal 20 ada lebih dari satu penatua di Efesus, gitu ya. Dan itu entah berarti ada lebih dari satu jemaat di Efesus, oke. Ya, entah ada lebih dari satu jemaat di Efesus, atau jemaat Efesus punya lebih dari satu gembala, sebenarnya lebih dari satu penatua, lebih dari satu penilik, gitu kan. Dan sepertinya jemaat Efesus punya lebih dari satu penatua memang, gitu ya, lebih dari satu gembala, gitu ya. Dan tetapi di Wahyu pasal 2 ayat 1, kepada malaikat jemaat di Efesus ini singular, jadi satu, gitu ya. Nah, ini membuat kita punya kesimpulan bahwa sekalipun ada lebih dari satu gembala, katakanlah, ya, tetapi bisa ada gembala yang dianggap paling bertanggung jawab, begitu ya. Artinya pemimpinnya lah, pemimpin dari para gembala itu, begitu ya. Dan kepada malaikat jemaat di Efesus ini singular, ya. Dan akhirnya Tuhan ada tegur dia dan lain sebagainya. Jadi Tuhan menegur jemaat sekaligus pemimpinnya, sekaligus gembalanya, karena kata engkau, ya, pekerjaanmu, katanya sini kan. Nah, mu ini siapa? Mu ini adalah jemaat sekaligus gembalanya, gitu ya kan, kepada malaikat di sini kan. Nah, sebenarnya kalau kita belajar kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, sebenarnya ada banyak sekali
poin-poin eklesiologi di sini sebenarnya yang kita nggak punya waktu di kelas eklesiologi untuk bahas. Tapi itu bagus sekali di eksegesis kitab Wahyu sebenarnya. Ya, jadi aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, jerih lelahmu, dan sekali lagi ini jadi nggak nyambung kalau malaikatnya adalah malaikat di sorga gitu. Malaikat di sorga itu kenapa Tuhan tahu, aku tahu pekerjaanmu, dan kemudian Tuhan akan tegur juga ya. Ya, misalnya, namun aku memiliki celaan terhadap engkau. Nah, kalau ini adalah malaikatnya, ini maksudnya malaikatnya di sorga, gitu ya, maka kurang masuk akal bahwa kenapa malaikat di sorga dicela oleh Tuhan, gitu kan? Tapi kalau ini adalah pemberita Injil atau pembawa berita ya, gembala atau pengkhotbah di Efesus, pengkhotbah manusia, maka masuk akal bahwa sebagai gembala dia ikut berperan ya, bahkan dia bertanggung jawab besar gitu kan atas apa yang dilakukan oleh jemaat itu gitu kan. Jadi pujian dan celaan ini adalah kepada gembalanya, tapi dibalik itu ya maksudnya kepada jemaatnya maksudnya gitu ya. Jadi gembala dengan jemaatnya ini dijadikan satu kesatuan karena yang satu mewakili yang lain gitu kan. Ya, jadi itu ya itu ya baik. Nah, ada pertanyaan dari penginjil Nikolas ya, karena dia penginjil kan. Mbak Steven, apa penginjil dapat mendapat mahkota kemuliaan? Bisa jadi ya, Alkitab tidak menyatakan secara spesifik, tapi intinya orang percaya ada mahkota-mahkota yang menantikan gitu kan. Ada 5 mahkota yang disebut secara spesifik dalam Alkitab. Ada mahkota kebenaran, itu bagi yang menantikan kedatangan Tuhan, contohnya itu di 2 Timotius 4 ya. Ada mahkota kemuliaan untuk gembala ya, penatua. Ya, bagaimana dengan penginjil ya, pasti ada mahkotanya ya, tapi mahkotanya yang mana atau apa namanya ya mungkin tidak secara spesifik disebutkan gitu ya. Tapi saya yakin sebenarnya itu satu ini ya, apalagi banyak penginjil yang intinya banyak yang melakukan tugas ya sebagai seorang gembala sebenarnya gitu kan. Karena kan katakan gembalakanlah jemaat Allah, dan kayak misalnya penginjil yang contohnya penginjil Nikolas lah gitu kan, di daerah Salatiga sana ya, yang tugas dan tanggung jawab yang kamu lakukan saat ini sudah serupa dengan seorang gembala gitu, sudah serupa dengan seorang gembala ya. Jadi kamu memberi makan kepada domba-domba ya, kamu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh gembala. Jadi ya, saya rasa tidak diragukan ya bahwa mahkota yang sama juga menantikan gitu. Oke. Baik, dan nah, saya ingin dari sini, kalau kita sudah paham bahwa 3 posisi ini sama persis ya, maka saya akan masuk sedikit ya, kita akan lompat-lompat antara poin 6 di sini dengan poin 7 ya. Kita akan bolak-balik di sini. Saya beralih sebentar ke sini. Nah, karena ada 3 sistem pemerintahan yang utama ya. 3 sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu maksudnya bukan bahwa gereja itu kayak negara ya, bukan. Tapi maksudnya sistemnya gimana sih gitu. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebut church polity namanya ya, church polity ya. Jadi cara gereja itu sistemnya gimana? Sistemnya gitu ya. Sistem gereja itu seperti apa ya. Nah, ada 3 yang utama di sini, yaitu kita sebut episkopalian, sistem episkopalian, sistem presbyterian, kemudian ada sistem congregationalism ya. Nah, tentu ada yang lain juga, tapi ini yang utama. Yang lain itu kadang-kadang variasi lah dari 3 ini, atau sangat sedikit, tapi ini 3 yang utama. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Episkopalian, sistem episkopalian. Jadi dari namanya saja, kalian sudah lihat ya, dari namanya episkopalian, kita sudah tahu dia fokusnya ada pada episkopos. Jadi sistem ini berkata
ada namanya episkopos yang mereka terjemahkan uskup biasanya ya. Nah, sekali lagi mereka terjemahkan uskup. Ya, dari kata bishop ya. Mereka terjemahkan uskup yang membawahi suatu wilayah dan mengangkat pelayan-pelayan di wilayah tersebut ya. Gereja-gereja yang menganut ini contohnya adalah Katolik, Anglikan, dan Episkopal ya. Gereja Ortodoks juga ya. Dan United Methodist atau Metodis lah intinya ya. Jadi gereja Metodis, Katolik, Anglikan, dan Episkopal, dan gereja Ortodoks biasanya. Oke. Nah, tentu mereka semua ini ada variasinya, tapi mereka semuanya sistem episkopalian di sini kita sebut ya. Dan ini adalah sistem yang paling hierarkis dari tiga ini ya, 1, 2, 3. Yang paling hierarkis adalah sistem episkopalian gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Wasis. Nah ini Pak Wasis. Jadi jawabannya ini yang sedang kita bahas sekarang ini ya. Jadi nanti baru kita rangkum aja nanti ya. Nah, saya akan kasih contohnya di sini. Jadi dalam sistem episkopalian, dan kita harus bedakan nama sistemnya ya. Kita bedakan nama sistem dengan nama gereja. Ya, karena sistem episkopalian ini penganutnya antara Katolik, ya, Ortodoks seperti ini, ya. Kemudian Katolik, Ortodoks, ya, apalagi tadi Anglikan. Nah, Anglikan ini itu gereja Inggris, ya. Anglikan adalah gereja Inggris. Tapi kalau gereja Inggris itu adanya di Amerika misalnya, dia namanya episkopal. Episcopal Church ya. Tapi kita bedakan nama gereja episkopal dengan sistem episkopal. Jadi gereja episkopal memakai sistem episkopalian juga. Tapi bukan hanya gereja episkopal yang memakai sistem episkopalian gitu kan, gereja Katolik juga, Ortodoks juga, dan Metodis juga ya, contoh lain antara lain ya. Mungkin ada yang lain lagi. Oke, tapi ini yang besar-besarnya gitu ya. Dan di dalam sistem ini ya, di dalam sistem episkopalian ini ya. Jadi tiap-tiap gereja ya biasanya ya, itu dipegang oleh seorang penatua misalnya. Penatua atau disebut juga kadang-kadang bisa juga disebut pastor atau gembala gitu ya. Kalau Katolik ya mereka adalah imam. Berarti imam ya, pastor ini adalah imam gitu ya. Imam. Oke. Nah, jadi Nah, lalu dari banyak gereja ini, ya, mereka akan ya, diatur ya, oleh seorang bishop yang disebut uskup. Bishop atau uskup di sini ya. Jadi di dalam sistem ini disebut sistem episkopalian karena fokusnya ada pada si uskup ini. Ya. Atau ini kan episkopos namanya. Ya. Episkopos ya, jadi kita lihat di sini ya. Kalian lihat nggak apa kesalahannya di sini? Ya. Kesalahannya adalah bishop atau uskup dianggap berbeda dengan penatua atau pastor. Ya. Jadi penatua atau pastor di sini ini menanganin katakanlah satu gereja lokal, gitu kan?
Ya, lalu ya, ada bishop atau uskup yang mengawasi banyak, ya, mengawasi banyak gereja, begitu. Ya, mengawasi banyak gereja. Nah, ya, jadi kalau misalnya sistemnya skala kecil, maka stop sampai di sini. Ya. Tapi kalau sistemnya skala besar, ya, kalau sistemnya skala besar, maka nanti ada, sorry, ini ada bishop atau uskup lain lagi, ya, yang tentunya dia juga membawahi punya dia, ya, ya, dan bisa jadi ada yang lain lagi. Yang ini juga membawahi punya dia yang lain lagi, kita nggak usah ini. Dan semua ini, ya, lalu dibawahi oleh yang disebut sebagai ini. Kita pakai warna lain lagi, ya. Yang disebut sebagai uskup agung. Oke, ya. Yang dibawahi oleh uskup agung di sini, atau archbishop. Archbishop, ya. Nah, tadi kan kita sudah bilang sebenarnya istilah uskup agung atau archbishop itu nggak ada di dalam Alkitab. Ya. Kalaupun ada orang yang boleh atau pribadi yang boleh disebut archbishop, satu-satunya yang ada dalam Alkitab adalah bukan archbishop, tapi tadi itu archpastor sebenarnya, ya, yaitu Yesus, ya, karena Yesus sebagai gembala agung, ya. Nah, ini coba saya ke sini, ya, nanti ke slide 5 deh, ya. Oke, dimana ark, kita bilangnya ark. Kalau ada ark pun ark pastor atau ark shepherd, ya. Ark shepherd, ya, dan ini mengacu kepada Yesus Kristus. Ini disebut sebagai gembala agung, ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 tadi. Ya. Karena itu secara literal dalam bahasa Yunaninya adalah archipoimenos. Jadi poimenos dari poimen, dia gembala, ada archinya berarti kayak yang agung, yang tinggi gitu kan, yang pemimpinnya gitu, ya. Jadi ark pastor atau ark shepherd itu adalah Yesus gitu. Dan kalau kita mau pakai istilah ini pun bukan archbishop gitu kan, tapi ark pastor, dan itu pun bukan mengacu pada manusia kita, ya, tapi mengacu pada Yesus Kristus. Jadi kita balik lagi ke sini, ya. Dan ya sekali lagi sistem ini semua nggak ada di sini dalam ini, ya, dalam Alkitab di sini, ya. Sekali lagi, jadi kesalahannya, makanya saya bilang tadi, kalau ketiga istilah ini nggak dipahami secara alkitabiah, akhirnya kita membuat pemahaman kita sendiri bahwa bishop itu begini, penatua itu begini. Padahal di dalam Alkitab bishop itu sama dengan elder gitu, penilik sama dengan penatua. Makanya saya bilang tadi, orang yang suka membedakan antara episkopos dengan presbyteros dan poimen biasanya menerjemahkan bishop itu jadi uskup. Biasanya jadi uskup dia, ya. Nah, kita tidak pakai istilah uskup, walaupun kita paham bahwa ada namanya episkopos atau bishop, tapi bagi kita bishop atau episkopos itu sama dengan pastor, sama dengan penatua, gitu, ya. Makanya kita pakai istilah penilik aja. Oke. Nah, contohnya misalnya contoh yang memakai sistem ini, ya, misalnya kita lihat contohnya adalah gereja Anglikan contohnya, ya. Gereja Inggris, ya, gereja Inggris. Nah, gereja Inggris
kepala dari gereja Inggris menurut mereka resminya adalah Raja Inggris. Jadi the head of the Church of England, kan, kepala pemimpin gereja Inggris adalah Raja Inggris. Nah, kalau kebetulan rajanya ratu, ya Ratu Inggris gitu ya. Jadi sekarang kan Raja Charles ya, Charles ketiga. Beberapa tahun lalu dia baru naik tahta. Sebelumnya Ratu Elizabeth kedua. Dan ya waktu dia jadi ratu, ya kepala gereja Inggris adalah ratu gitu. Yang sangat aneh gitu ya. Nah, tetapi raja atau ratu Inggris sebagai kepala gereja Inggris itu hanya figurehead sebenarnya, atau hanya apa ya? Dia memimpin tapi bukan secara teologis. Karena raja dan ratu kan tentu tidak ada pendidikan teologi ya. Nah, yang memimpin gereja Inggris secara teologis itu ada disebut sebagai Uskup Agung Canterbury. Contohnya Canterbury itu nama suatu daerah dekat dengan London di sana. Jadi pemimpin teologi dari gereja Inggris adalah Uskup Agung Canterbury. Nah, lalu Inggris itu lalu dibagi-bagi lagi, ya kan? Wilayah-wilayahnya ada bishop dan sebagainya. Ini contohnya. Gitu ya. Nah, tentu sistem yang paling paling mendunia untuk semua ini adalah Katolik punya. Ya. Jadi Katolik punya, saking luasnya mereka, tidak cukup ya 3 level ini. Ada level pastor Katolik, imam ya. Level bishopnya, level archbishopnya atau uskup agungnya gitu ya. Dan kalau Katolik mereka menambahkan 1 level lagi. Nah, kita sudah tahu ya semua. Itu level apa? Level Pope atau Paus ya. Jadi mereka menambahkan ini lagi yang juga tidak ada di dalam Alkitab tentunya ya. Dan untuk level ini ya dia membawahi uskup agung ini dan uskup agung yang lain lagi. Ini saya nggak usah sebut lagi ya. Atau kita bikin coba ini ya. Jadi ada dia membawahi uskup agung ini, uskup agung yang ini dan yang lain-lain lagi yang kita nggak bisa ini ya gambar lagi. Jadi nah, kalau di sistem Katolik uskup agung itu biasanya sudah level negara, tergantung ya. Kalau negaranya besar atau negaranya kecil. Kalau negara yang kecil, 1 uskup agung sudah cukup untuk membawahi seluruh negara itu biasanya. Nah, tadi pagi pas saya ngajar di eklesiologi yang di GIT, saya ada cek-cek juga sedikit di Wikipedia dan tempat lain. Indonesia sendiri terbagi karena Indonesia dianggap luas ya. Indonesia dianggap luas, jadi wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa keuskupan agung. Kalau saya nggak salah ada 13 keuskupan agung Katolik ya. Salah satunya Jakarta itu ada 1 uskup agungnya sendiri begitu ya. Jadi Jakarta ada uskup agung yang membawahi beberapa uskup ya. Uskup-uskup itu membawahi lagi pastor-pastor lokalnya begitu. Jadi ini sistem yang paling hierarkis, tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ini salah dan tidak alkitabiah gitu. Tidak alkitabiah karena nomor 1 hierarki seperti ini nggak ada dalam Alkitab ya. Nah, ini kembali sistem ini adalah sistem gereja yang universal kelihatan ya. Semua sistem ini adalah gereja yang universal tapi kelihatan ya. Nah, jadi sistemnya nggak ada dalam Alkitab bertentangan dengan gereja lokal ya. Kemudian saya pakai merah ya, pakai merah jadi. Oke, sudah 1 kesalahan di sini. Istilah-istilahnya nggak ada, jabatan-jabatan ini nggak ada dalam Alkitab. Ya. Lalu mereka nanti ada kardinal lagi. Kardinal adalah uskup agung yang diangkat kepada posisi tertentu. Jadi uskup agung yang paling berpengaruh dijadikan kardinal juga. Nah, kardinal juga nggak ada dalam Alkitab. Ya, kardinal ya. Nah, kemudian kesalahan lainnya lagi adalah yang paling mendasar ya, di mana bishop dengan penatua dibedakan ya, bishop dengan penatua dibedakan. Nah, ini akhirnya menjadi kekacauan di sini, menjadi kekacauan ya.
Baik, nah ini sistem episkopalian. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita bicara mengenai sistem apa? Presbyterian. Ya. Nah, sistem Presbyterian ini dianut oleh ya antara lain gereja Presbyterian. Sekali lagi kita harus bedakan gerejanya dengan sistemnya ya. Gereja Presbyterian, Lutheran, ya dan terus terang ya Presbyterian, Lutheran, ya dan banyak gereja Protestan ya di Indonesia terutama banyak yang pakai sistem ini. Jadi, nah, sistem ini seperti apa? Gitu kan? Kita lihat di sini, ya. Oke, kita lihat lagi, ya. Jadi di dalam sistem ini, ya, biasanya, ya, mereka punya ya, suatu majelis penatua. Mereka punya majelis penatua di sini. Ya. Nah, majelis penatua. Jadi satu gereja itu pasti ada sejumlah penatua, ada banyak penatua, begitu ya. Nah, tetapi penatua ya itu tidak sama dengan gembala. Ya, jadi mereka punya majelis penatua ya, yang tidak sama dengan gembalanya. Nah, gembala itu bisa dianggap salah satu dari penatua, tetapi bukan semua penatua adalah gembala bagi mereka. Ya. Gembala bisa jadi salah satu penatua, atau bahkan di gereja-gereja tertentu bahkan bukan penatua sama sekali. Ya. Jadi gembala ya gembala, penatua ya penatua. Gitu. Nah, di sini letak kesalahan mereka seperti ini. Dan biasanya mereka jarang memakai istilah bishop atau penilik ya, hampir tidak ada. Nah, dan di dalam sistem seperti ini, pengambilan keputusan ada pada majelis penatua. Istilahnya, karena namanya sistem Presbyterian kan, jadi penekanan pada presbyteros. Ya. Istilahnya yang benar-benar menguasai atau memiliki gereja itu adalah majelis penatua ini. Ya. Mereka lah yang membuat keputusan, ya, mereka lah yang mengendalikan gereja, bahkan mereka lah yang merekrut, menggaji, mengkontrak gembala. Gitu ya. Nah ini banyak di gereja-gereja Injili atau gereja-gereja Protestan di Indonesia banyak yang seperti ini. Ya. Dan majelis penatua ini, ya mereka lah yang karena gembala itu kayak profesionalnya gitu. Jadi dalam sistem ini biasanya ya si gembala ini adalah biasanya nih ya lulusan STT misalnya ya, dialah yang khotbah ya. Yang khotbah itu gembala ya, yang nikahin orang, yang dia lulusan STT. Jadi dia itu kayak profesionalnya ya. Sedangkan majelis penatuanya ini seringkali adalah jemaat biasa ya, jemaat tapi yang bukan yang non STT ya, yang seringkali mereka jadi penatua ya, biasanya karena mereka terpandang ya, mungkin punya uang ya, penyumbang gereja atau lain sebagainya, yang dianggap yang rohani juga, yang rohani, yang peduli dengan gereja. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bukan STT gitu ya, mereka bukan pengkhotbah ya, bukan pengkhotbah. Tapi mereka inilah yang jadi kayak gembala yang mana yang mereka, jadi gembala itu kayak profesionalnya, dia yang khotbah segala macam, ini yang kayak pemegang sahamnya gitu istilahnya ya, kalau saya ambil
ambil ilustrasi semacam dari perusahaan begitu ya. Jadi gembala bisa jadi salah satu majelis penatua juga. Jadi artinya gembala ikut di sini bisa ya. Tapi beda, ini dibedakan istilahnya, dibedakan ya. Gembala ini bisa pergi ya. Kadang-kadang dia gembala kan dianggap profesional. Jadi dia dikontrak biasanya atau ada masa pelayanannya gitu kan. Dan dia bisa pindah. Dia bisa pindah ke yang lain gitu. Dia bisa pindah ke yang lain ya. Ini saya lihat dulu. Ya, contohnya ini ada lagi ya. Nah, dia bisa pindah ke yang lain lagi gitu. Dia bisa pindah ke yang lain. Jadi ya artinya gembala di sini dia bisa pindah ke gereja lain ya. Ya, gembala sini bisa juga pindah ke sini ya. Bisa pindah ke sini ya. Dan tetapi biasanya kalau majelis penatua ya dia tetap ya di gereja itu ya. Kalau di gereja-gereja tertentu kadang-kadang ada disebut juga sintua. Ada istilah sintua ya. Sintua ya. Dan sebagainya. Sintua itu ya artinya sama dengan penatua, tapi dianggap majelis ya. Majelis penatua atau sintua di sini. Nah, biasanya dalam sistem yang ini ya, lalu ada lagi di sini ya. Lalu mereka ya biasanya ada membentuk apa? Di sini ini ya, sinode pusat. Biasanya mereka jadi sinode. Ya, sinode ya. Dan tentu ini bisa ini ya, bisa ada banyak lapis, berapa lapis tergantung skala dari gereja tersebut ya. Kalau skalanya kecil biasa 2 lapis cukup ya. Seperti ini. Tapi kalau misalnya gerejanya besar ya kayak nasional atau lain sebagainya, dia bisa ada beberapa lapis ya. Misalnya ada rayonnya dulu gitu kan, ada istilahnya daerah lah ya, sinode daerah, nanti sinode pusat dan sebagainya ya. Jadi tergantung seberapa luas skalanya gitu kan. Jadi bisa dari sinode ya, misalnya ya ini misalnya sinode daerah gitu kan, dia membentuk kayak daerah yang lalu nanti baru sinode pusatnya. Ini kalau skalanya lebih besar gitu ya. Ya, tapi kalau skalanya kecil ya ini sudah cukup biasanya ya segini ya. Ya, dan ya kita lihat bahwa nomor 1 ya, tentu sinode tidak ada dalam Alkitab. Kan? Sinode tidak ada dalam Alkitab. Kita tidak membaca itu ya. Istilah ini tidak ada, dan ini juga secara umum menyalahi ya konsep gereja lokal ya, karena berarti tiap-tiap jemaat ya, ada semacam ini apa, pemerintahan di atas jemaat yang bukan Kristus gitu ya. Lalu kesalahan selanjutnya lagi adalah ya sekali lagi membedakan antara penatua dengan gembala ya. Sama seperti kalau yang di sini ya, yang episkopalian ya, dia membedakan antara bishop dengan penatua ya, padahal ini mestinya sama punya. Nah, maka yang di sini dia membedakan penatua dengan gembala yang sebenarnya sama, karena para penatua disuruh menggembalakan jemaat Allah di 1 Petrus pasal 5 tadi kita baca gitu ya. Sehingga dengan sistem seperti ini ya, karena penatua dianggap berbeda dari gembala, akhirnya justru pimpinan tertinggi dari ini ya, gereja tersebut ya, pemimpinnya, pengambilan keputusannya dan lain sebagainya, itu justru bukan oleh pengajar utamanya gitu kan. Kalau gembala adalah pengajar utama
Ya, gembala adalah pengkhotbah, dia yang paham firman Tuhan paling mendalam mestinya gitu kan. Ya, biasanya dia lulusan STT dan lain sebagainya. Ya. Tetapi justru dia adalah orang yang diundang dari luar masuk gitu kan. Dia orang yang diundang dari luar masuk, dia yang kontrak di situ atau dianggap melayani sekian lama di situ. Sedangkan gereja itu sendiri sebenarnya dijalankan oleh majelis-majelis atau penatua-penatua ini yang jadi akhirnya keputusan-keputusan diambil bukan oleh yang paling memahami firman Tuhan sebenarnya. Ya. Dan Anda bisa membayangkan kalau misalnya gereja itu menyimpang, ya, misalnya secara moral atau secara doktrinal atau apa ya. Contohnya, misalnya ini kita ambil contoh saja. Misalnya satu gereja banyak jemaatnya merokok, misalnya. Ya, banyak anggota jemaatnya merokok. Lalu datanglah seorang gembala di gereja tersebut, ya. Lalu dia mau mulai mengkhotbahkan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak boleh merokok, misalnya. Dia mulai mengkhotbahkan seperti itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi adalah ya misalnya majelisnya termasuk yang merokok begitu. Contohnya gitu. Nah, misalnya majelis-majelisnya sintua-sintuanya. Ya, jadi maka ada resiko di situ. Resikonya adalah majelisnya nggak suka nih bahwa gembalanya mengkhotbahkan dosa dia, begitu kan. Nah, akhirnya majelisnya bisa, yaudah kita nggak mau lagi gembala ini, gitu. Ya, dan ya karena memang yang pegang kendali sebenarnya di gereja itu adalah majelis ini sebenarnya, gitu, majelis penatua ini, gitu kan. Yang mereka bedakan dengan gembala gitu. Jadi ketika ini dibedakan seperti ini sudah tidak alkitabiah gitu. Ya. Oke, ada komentar ya. Coba saya lihat beberapa komentar di sini sekaligus pertanyaan Pak Wasis ya. Dari penginjil Nikolas, GPMRI, GKJ, ada namanya ketua klasis baru bergereja di atas klasis ada sinode. Ya benar. Jadi istilah yang dipakai beda-beda gitu kan. Ada yang pakai ketua sinodenya, ada yang dikasih nama khusus ya, ada yang kasih nama kayak eporus lah lain sebagainya, lalu ada klasis lah segala macam. Nah, sekali lagi istilah-istilah ini kan nggak ada dalam Alkitab gitu kan, dan pembagian wilayah seperti ini juga tidak ada dalam Alkitab gitu ya. Jadi dan terjadi kesalahan pemahaman antara istilah penatua dengan gembala di sini ya. Oke, ya, jadi nah ini saya rasa moga-moga sedikit menjawab yang Pak Wasis bilang. Memang yang kita bicara di sini ini kan baru dua sistem. Satu sistem episkopalian, dua sistem presbyterian ya. Dan mungkin Anda bilang, "Oh, yang saya tahu ada sedikit variasi di sini, variasi di sini." Nggak masalah, ini kan hanya kerangka kasarnya gitu ya. Kadang-kadang di tiap-tiap gereja itu ada divariasikan dikit gitu ya, nggak masalah. Kayak misalnya tadi sistem episkopal ini ya, tentu antara Katolik, Ortodoks, Anglikan pasti ada variasi gitu kan, ada variasi. Misalnya istilah yang dipakai beda ya, misalnya Katolik pakai istilah paus, tentu tidak dipakai di Ortodoks pakai istilah patriark ya. Lalu kalau Anglikan nggak ada sampai istilah paus, dia cuma sampai ke uskup agung dan lain sebagainya. Jadi ya kita nggak usah bingung, oh ini nggak sama persis seperti ini ya. Memang ini hanya kerangkanya saja gitu. Kerangkanya penerapan di banyak gereja itu tentu mereka punya kayak ini ya, cita rasa lokal tersendirilah begitu ya, divariasikan lagi oleh mereka. Tapi secara garis besar ini ada yang hierarkinya seperti ini ya. Ada yang hierarkinya seperti ini, gitu ya. Nah sehingga ya benar ya Pak Arisman bilang di KI pengambil keputusan adalah rapat penatua, ya benar. Ya, mereka itu majelisnya, begitu ya. Penatua inilah pengambil keputusan, gitu ya. Nah sehingga kita masuk sekarang ke yang keempat. Ketiga ya, yang ketiga di sini ya, yang ketiga adalah jangan di sini deh, di bawahnya. Ya. Yang disebut sebagai sistem
kongregasionalisme. Sistem kongregasionalisme, ya. Dan ini adalah dianut oleh ya gereja-gereja baptis, apa? Ya, gereja baptis, ya. Gereja kongregasional. Oke. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa jangan harus membedakan nama gereja dengan nama sistem, ya. Karena ada gereja episkopal, ada sistem episkopal. Gereja episkopal kebetulan pakai sistem episkopal juga, gitu kan. Tapi kan banyak gereja lain pakai. Lalu ada gereja presbiterian, ada sistem presbiterian. Jadi ada yang bukan gereja presbiterian tapi memakai sistemnya, namanya sistem presbiterian, yaitu contohnya gereja Lutheran dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga ada namanya gereja kongregasional yang memakai sistem kongregasionalis, tapi bukan cuma dia yang pakai sistem kongregasionalis, tapi gereja-gereja baptis juga memakai sistem kongregasional, gitu ya. Dan ya sebagian gereja-gereja kayak Pantekosta, ya, dan karismatik sebagian ya memakai sistem seperti ini, ya. Terutama ya Pantekosta, karismatik dan sebagainya. Ya. Dan sebenarnya apa sih, gitu kan? Nah, ya ini adalah sistem gereja lokal sebenarnya. Ini adalah sistem gereja lokal, ya. Jadi kita bilang di sini, ya, kita pakai warna ini deh, ya. Jadi dan di sebuah gereja, ya, maka ya, ya kita bilang ya kekuasaan tertinggi atau ya otoritas, ya, manusia tertinggi ada pada jemaat, ya. Jemaat, ya, dengan pimpinan, ya, gembala, penatua, penilik, ya. Ya, ini bisa satu atau lebih dari satu. Sorry, ya. Jadi agak panjang ya, sebentar. Biar nggak panjang. Dengan pimpinan, gembala, penatua, penilik. Nah, saya singkat aja ya. Yang bisa satu atau lebih dari satu tentunya, ya. Dan itu tergantung besarnya jemaat menurut kita, ya. Tergantung besarnya jemaat. Jadi, tetapi intinya adalah bahwa otoritas manusia tertingginya adalah jemaat, gitu. Jadi kalau tadi Pak Arisman misalnya bilang, kalau di GKI pengambilan keputusan adalah rapat penatua, gitu ya. Nah, untuk masalah-masalah penting, rapat penatua. Oke. Nah, kalau di gereja kongregasional, maka untuk urusan-urusan yang paling penting, pengambil keputusan adalah oleh seluruh jemaat, gitu ya. Seluruh jemaat. Jadi ya contohnya lah, ya, misalnya salah satu yang paling penting adalah misalnya siapa yang jadi gembala nih. Nah, misalnya karena ini kan bakal dipimpin oleh gembala yang disebut juga penatua atau penilik. Nah, misalnya contohnya kasus misalnya suatu jemaat kehilangan gembalanya. Misalnya dia meninggal atau entah apalah, pokoknya nggak ada gembalanya, ya kan. Nah, ini pernah terjadi di GBIA kan, pernah terjadi, ya. Dan maka siapa yang menentukan gembala selanjutnya, gitu. Nah, ini terlihat nih, ya. Kalau misalnya di sistem ini episkopalian, ya, misalnya seorang penatua pastor meninggal dunia, maka simple, ya, yang akan menentukan siapa penatua atau pastor selanjutnya ya pasti dari rantai komando ini, gitu kan. Rantai komando ini, ya, yaitu paus sebenarnya yang menentukan, tapi mungkin paus akan nggak menentukan langsung sendiri, dia serahkan kepada yang di bawah-bawahnya, gitu ya, yang lebih tahu lokalnya lah, gitu. Kalau paus kan misalnya dia di Vatikan sana, mana dia ngerti, misalnya ada pastor meninggal misalnya di Sunter, gitu kan. Nah, ada pastor Katolik meninggal di Sunter misalnya, nggak akan paus yang langsung tunjuk siapa, gitu. Dia mungkin nggak begitu kenal, gitu kan. Tapi mungkin akan dipegang oleh uskup agung
daerah Jakarta, Uskup Agung Jakarta, lalu mungkin ada uskupnya lagi wilayah misalnya Jakarta Utara atau apa gitu kan. Saya nggak tahu lah ya pembagiannya gimana mereka. Yang lalu akan menentukan. Jadi ya tentu ini kalau sistem begini, kalau misalnya ada penatu atau gembala meninggal, ya garis komando ini yang menentukan siapa selanjutnya, contohnya gitu kan. Ya, lalu kalau misalnya dalam sistem ini, gitu kan, dalam sistem ini, kalau misalnya ini ya ada gembala yang pergi atau meninggal atau gimana, ya pasti adalah antara kesepakatan ya majelis penatua dengan sinode sebenarnya di sini ya. Jadi nah ini beda-beda antar gereja ya, maksudnya ini kan ini maksudnya tiap-tiap gereja pasti ada cita rasanya sendiri lah ya. Ada yang sinodenya kuat banget ya, sehingga majelis lokal tidak terlalu punya suara misalnya, jadi langsung dari sinode yang tentukan ya bisa ya. Tapi ada juga sistem-sistem gereja yang dia punya sinode tapi sinodenya tidak terlalu campurin ya, sehingga lebih ke arah majelis penatua lokal yang akhirnya ini minta begitu siapa begitu ya. Tapi majelisnya gitu ya. Nah, beda dengan ini di sini ya. Dimana kalau misalnya pimpinan ya misalnya tidak ada lagi atau lain sebagainya ya, ini kan salah satu keputusan, kita bicara keputusan gitu kan. Nah ini contoh keputusan saja gitu. Contoh keputusan misalnya siapa yang jadi gembala, maka itu adalah jemaat ya. Jadi seluruh jemaat yang menentukan ya melalui ya keputusan ini suara jemaat begitu. Jadi bukan hanya misalnya rapat diaken yang menentukan, bukan, tapi seluruh jemaat di situ ya. Dan ini bisa berguna untuk hal-hal lain ya, misalnya contohnya kita di Grafe, kita seringkali membuat keputusan-keputusan, kita akan tanya jemaat apakah jemaat setuju atau tidak ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh, contohnya saja, apakah seseorang diterima ke dalam jemaat atau tidak gitu kan. Misalnya ada orang baru nih, ada orang baru mau datang gitu kan, dia mau gabung dengan jemaat ya, seperti di GBA ada yang maju ke depan ya. Dan walaupun mungkin banyak jemaat anggap sebagai suatu formalitas ya, tapi sebenarnya nggak formalitas juga ya. Kalau misalnya gembala bertanya, siapa jemaat yang menerima orang ini? Misalnya ada orang datang, dia bilang saya mau memberi diri dibaptis, saya mau bergabung dengan jemaat misalnya kan, ada orang maju ke depan ya. Lalu gembala akan bertanya, oke, siapa yang menerima, angkat tangan gitu kan. Nah kalau saya sering, kadang-kadang saya akan tanya lagi, ada nggak yang menolak gitu. Jadi ada siapa yang menerima orang ini bergabung dengan jemaat, dibaptis gitu kan. Ya, biasanya angkat tangan, banyak, hampir semua lah angkat tangan gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan formalitas doang gitu, walaupun mungkin saking seringnya ada ya yang anggap ya itu formalitas lah ya, semua orang pasti terima gitu. Tapi enggak juga gitu. Artinya tidak tertutup kemungkinan ada, bisa jadi ada orang yang sebagian jemaat anggap misalnya gini ya, karena kita membuka peluang atau bisa jadi ada orang yang diragukan dia sudah selamat belum. Misalnya gini lah, ada orang datang nih ke jemaat, kita tahu misalnya dia misalnya nih, ini kasus ekstrim ya. Kasus ekstrim misalnya ada orang pembunuh misalnya. Pembunuh, lalu dia suatu hari datang maju ke depan, lalu ada satu atau beberapa jemaat yang tahu dia pembunuh gitu kan. Lalu dia mau maju, dia mau diminta dibaptis, dia mau bergabung dengan jemaat kita. Lalu gembala tanya, oke, dia sudah buat pengakuan atau apa lain sebagainya, siapa jemaat yang terima dia gitu kan. Ya, dan ya sebenarnya perlu juga ditanya, ada nggak yang menolak gitu, ada nggak yang menolak dan ada alasannya gitu kan. Jadi nah itu simple gitu, maksudnya satu simple bahwa penerimaan ke dalam keanggotaan jemaat pun kita tanya lagi ke jemaat gitu sebenarnya gitu ya. Nah, kita tanya lagi ke jemaat ya. Jadi otoritas tertinggi ada pada jemaat, tapi bukan berarti nggak ada pemimpin. Ada pemimpin ya, ada pemimpin, tapi pemimpin itu bukanlah memerintah kayak raja. Jadi kayak kata-kata saya
ini absolut begitu. Ya. Tidak, ya, pemimpin itu memimpin dengan mengajar. Nah, memang jemaat disuruh taatilah pemimpin-pemimpinmu. Jadi ini jadi kayak begini ya. Kepada jemaat Tuhan bilang taatilah pemimpin-pemimpinmu. Nah, ini coba saya kasih inilah ayatnya dia. Oke, jadi ada suatu keseimbangan di sini kan, di mana oke, dan kembali di sini ya, di ini ya. Kembali Tuhan Yesus sebut gembala agung di sini di pasal 20, cuman itu bukan pakai arki lagi, tapi pakai ini poimena megan di sini ya, gembala agung. Oke, tapi yang saya ingin maksudkan adalah di Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kalian sebagai orang yang harus memberi pertanggungjawaban. Oke ya, jadi kepada jemaat Tuhan kasih perintah ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Jadi memang ada otoritas, ada memang perlu untuk mengikuti mereka. Ya, tetapi ini diimbangi. Nah, jadi jemaat harus punya satu sikap. Pemimpin juga harus punya satu sikap, ya. Nah, yaitu apa? Tadi yang 1 Petrus 5. Ya, bahwa dia menasihati, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada kalian sambil mengawasi mereka. Bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela, bukan juga demi keuntungan, melainkan dengan kesiapan hati, bukan juga seolah-olah ingin apa? Berkuasa atas milik pusaka Allah. Ya. Oke ya, ini terjemahan kita. Terjemahan lain, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu. Ya, janganlah buat seolah kamu ingin berkuasa di sini. Jadi dari kata kuriontes di sini ya. Jadi artinya kepemimpinan dari seorang gembala itu melalui keteladanan dia, ya, dan memang melalui pengajaran dia, dan memang jemaat juga disuruh untuk taat dan tunduk, ya, tetapi bukan juga dengan cara ingin berkuasa gitu atas ini ya, atas jemaat Allah begitu ya. Ya, ada keseimbangan di situ. Nah, jadi balik lagi kita lihat di sini. Ya. Sorry. Oke, balik lagi mana tadi? Oke, sini maksudnya. Oke. Sehingga ya otoritas tertingginya adalah jemaat, otoritas manusia tertingginya. Dan ya, kita tidak ada suatu sistem super di atas itu. Ya, tidak ada suatu sistem super di atas itu. Ya, melainkan satu dengan yang lainnya, satu jemaat dengan jemaat lainnya adalah bersaudara. Sini ya, bersaudara, saling tolong menolong sebagai saudara, begitu. Nah, di atasnya nggak ada apa-apa. Ya. Yang ada adalah ini. Yang ada adalah apa? Nah, kepala dari jemaat. Siapa kepala dari jemaat? Ya, kepala dari jemaat adalah Yesus Kristus adalah kepala dari tiap-tiap jemaat. Ya. Sebagai, nah ini tadi kita bilang ark pastor, ya, atau ark shepherd. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi gembala agung, ya, gembala agung di sini.
Jadi kita tidak ada sinode atau keuskupan atau kepausan atau kepatriarkan atau apalagi ya hal-hal lain ya. Dan bagaimanakah ini terlaksana? Bagaimanakah ini terlaksana? Nah, ini terlaksana kalau tiap-tiap gereja itu dibangun di atas firman Tuhan. Jadi kalau enggak ini cuma slogan doang, gitu kan? Kristus adalah kepala dari tiap-tiap jemaat. Bagaimana caranya Kristus memimpin tiap-tiap jemaatnya, gitu kan? Karena kan Kristus tidak hadir secara fisik di kita. Jadi yaitu gereja mengikuti firman Tuhan, dia mengikuti Alkitab. Nah, ini adalah realnya begitu. Pada prakteknya bagaimana Yesus memimpin jemaatnya, bagaimana Yesus menjadi kepala atas jemaat, yaitu kalau jemaat itu mengikuti firman Tuhan, mengikuti Alkitab, gitu kan? Nah, jadi ya ini tiap-tiap jemaat di sini harus mengikuti ya Alkitab, ya mestinya. Oke, nah sekarang coba kita lihat sebentar di sini, ya, karena jadi kita menggabungkan ya poin 6 di sini, karena kita poin 6 juga belum selesai. Nah, kita masih baru membahas di sini kan, kita baru membahas di sini, kita belum bahas diaken dan ini karunia-karunia yang lain. Nah, di sini ya. Tapi coba kita lihat di yang sistem eklesia ini ya. Oke. Jadi ini saya baca aja dulu ya. Saya baca dulu. Episkopalian tadi sudah. Presbyterian adanya kelompok orang dalam jemaat yang disebut session consistory elders ya. Atau kalau di Indonesia sering disebut majelis saja ya, yang membuat keputusan. Ya, perwakilan dari beberapa session di suatu wilayah membentuk suatu presbiteri. Ya, ini namanya beda-beda ya. Tadi ada yang bilang klasis atau apalah semacam. Yang lalu baru di atasnya membentuk synod atau general assembly. Ini ya. Oke, nah congregationalism, jemaat adalah otoritas manusia tertinggi dalam gereja di bawah tuntunan otoritas Kristus. Ya, yang tentu juga ada dipimpin oleh tadi kita bilang gembalanya. Yang sama, gembala itu sama dengan penatua, sama dengan penilik ya. Dan gembala ada berapa? Ya, gembala sesuai dengan kebutuhan jemaat. Ya, gembala bisa ada satu, ya minimal satu dong. Ya. Bisa lebih dari satu. Kita tadi membaca jemaat Efesus ada lebih dari satu ya, penatua, para penatua dan lain sebagainya. Jemaat Yerusalem contohnya, jemaat Yerusalem adalah jemaat yang besar ya, 120 awalnya, tapi hari Pentakosta lalu mereka banyak di situ. Sehari Pentakosta bertambah 3.000 jiwa ya, kemudian tidak lama kemudian bertambah 5.000 jiwa. Jadi ada banyak jemaatnya. Oleh karena itu lebih dari satu penatua, ada penatua-penatua di sana ya. Tetapi menarik bahwa di jemaat Yerusalem ya, waktu sebelum Yesus meninggalkan mereka, itu kan rasul-rasul, ada 12 rasul di situ ya, 12 rasul, tapi Tuhan Yesus sengaja kasih tahu Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sepertinya walaupun ada banyak ya rasul, pemberita Injil, pengkhotbah dan sebagainya, tapi Petruslah yang dikasih tanggung jawab utamanya. Maka itu kembali kepada pemahaman kita bahwa sekalipun ada katakanlah sekelompok orang jadi gembala, terus sekelompok orang jadi penatuanya istilahnya ya, karena sama ya gembala dengan penatua, tetap ada satu yang paling bertanggung jawab ya. Misalnya kalau di gereja Yerusalem di awal-awalnya paling bertanggung jawab adalah Petrus contohnya, gitu kan? Ya, oleh karena itu dia yang memang akhirnya sering tampil sebagai pemimpin juga. Waktu misalnya mereka mau mencari penggantinya Yudas dan lain sebagainya ya. Jadi ya di situ. Nah, sekarang kita bilang ada nggak dukungan Alkitab? Kenapa kita berkata ini yang benar?
kenapa kita pilih ini? Kenapa kita pilih congregationalism, ya? Apa ininya? Ya, apa dasar Alkitabiahnya? Oke, jadi didukung oleh pengajaran Alkitab dalam perikop-perikop berikut. Perikop-perikop berikut, ya. Jadi apa perikop-perikopnya? Coba kita lihat. Oke. Pertama adalah Matius 18. Ini adalah tentang disiplin jemaat di sini. Dan kita sudah baca perikop ini waktu kita bahas disiplin jemaat. Jadi intinya gini, kalau ada seseorang berdosa, apa yang dilakukan? Tegurlah dia antara kamu dan dia saja. Ya. Atau yang disebut 4 mata di sini, ya. Antara kamu dan dia saja. Jika dia mau mendengarkan kamu, kamu sudah menangkan saudaramu itu. Jika dia tidak mau mendengarkan, bawalah bersamamu 1 atau 2 orang lagi. Oke. Nah, ayat 17, tetapi jika dia menolak mendengarkan mereka, sampaikanlah kepada jemaat. Dan jika dia menolak juga mendengarkan jemaat, hendaklah ia bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Kenapa pengajaran Tuhan Yesus tentang disiplin jemaat ini mendukung pemahaman kita bahwa sistem yang Tuhan inginkan dalam Alkitab adalah sistem kongregasionalisme. Dan sedikit ya, tambahan lagi, nama sistemnya itu mencerminkan apa yang penting. Sistem episkopalian, mereka mementingkan ada uskup yang membawahi semua yang lain. Sistem presbitarian, mereka mementingkan apa? Presbitarian adanya majelis penatua yang mereka bedakan dengan gembala, ya. Tapi sistem kongregasionalisme itu dari kata apa? Itu dari kata congregation. Congregation artinya apa? Congregation artinya jemaat, gitu. Jadi dari namanya sistem kongregasionalisme, ya, itu mementingkan jemaat atau menomorsatukan jemaat. Makanya keputusan tertinggi ada pada jemaat. Dan ini terlihat di dalam ini pengajaran tentang disiplin jemaat ini, ya. Karena dalam disiplin jemaat ini artinya keputusan tertinggi ditaruh pada jemaat, gitu. Tegur orang, oke, 4 mata, bawa saksi. Lalu kalau nggak mau juga apa? Bawa ke jemaat. Kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat juga, ya sudah, artinya dia sudah keluar, diusir dari jemaat, dianggap sebagai orang yang ini. Dan itu langkah terakhir, gitu. Langkah terakhir, ya. Kita tidak membaca bahwa kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, boleh bawa ke uskupnya. Ya, kalau misalnya ada sistem episkopalian di mana di atas jemaat lokal ada sesuatu lagi yang lain. Yang itu bisa saja terjadi. Ya, misalnya gini, misalnya seorang Anglikan atau Katolik atau Ortodoks, ya. Dia ditegur di jemaat lokalnya, dan jemaat lokalnya ini dia kan masih bisa cari lagi yang di atasnya, ke uskupnya, bahkan ke uskup agungnya, bahkan ke pausnya dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi Alkitab tidak ada ngomong sama sekali seperti itu, gitu, ya. Bahwa keputusan terakhir adalah di jemaat, gitu. Ya, jadi kasus tentang disiplin jemaat ini mengokohkan bahwa memang otoritas tertinggi ada pada jemaat, ya. Dan juga tidak dikatakan misalnya gini, kita nggak membaca juga misalnya bawa ke tegur 4 mata, lalu tegur dengan 2-3 orang saksi, lalu kalau nggak mau bawa ke majelis penatua misalnya. Enggak, kan? Bukan disuruh bawa ke majelis penatua atau kepada gembalanya saja, ya, atau kepada apa, ya enggak, tapi dibawa kepada apa? Jemaat, sekali lagi. Dibawa kepada jemaat, ya. Jadi disiplin jemaat ini mengokohkan pandangan kongregasionalisme, ya. Dan contoh kasus yang terjadi adalah di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus di 1 Korintus 5. Jadi tadi kan teori Tuhan Yesus. Nah, ini realnya ada kejadian, ya. 1 Korintus 5 ini juga sudah kita bahas, tapi saya rangkumkan saja bahwa ada dosa, ada seorang yang berbuat cabul, ya.
mengambil istri ayahnya, ibu tirinya. Ya. Lalu yang Paulus marahin siapa? Apakah yang Paulus marahin pausnya? Nggak ada paus gitu. Apakah yang Paulus marahin majelisnya? Enggak. Ya. Apakah yang Paulus marahin uskupnya? Enggak. Yang Paulus marahin adalah satu jemaat itu. Ya. Kalian menjadi sombong. Ya. Nah, lalu dia suruh jemaat mengambil keputusan. Dan karena Paulus adalah pendiri jemaat Korintus, jadi dia punya voting juga istilahnya. Saya juga bisa kasih suara saya kan pendiri jemaat gitu. Saya bisa kasih suara saya karena dia juga rasul ya. Saya bisa kasih suara saya. Jadi Paulus bilang ayat 3 ya, sesungguhnya aku sebagaimana tidak hadir secara badani tetapi hadir dalam roh, sudah menghakimi seolah hadir, dia yang sedemikian rupa melakukan hal ini. Ya. Jadi Paulus kasih suara kalau saya hakimi dia, saya usir dia. Ini suara Paulus gitu. Tapi dia mau jemaat yang ambil keputusan. Ya. Nah makanya dibilang ayat 4, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kalian berkumpul bersama juga dengan rohku. Jadi walaupun Paulus sebagai rasul pun, dan dia sangat pengen untuk mendisiplinkan orang ini, dia tidak ambil langkah sepihak. Dia bukan tulis dia bukan tulis ini ya. Ini saya rasul, saya mengusir dia jadi dia sudah terusir. Enggak. Dia mengajar mereka, kalian jemaat yang harus ini. Ya. Ya, ketika kalian berkumpul, jadi kalian bikin pertemuan jemaat. Ya, bikin pertemuan jemaat juga dengan rohku, dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Untuk menyerahkan orang demikian kepada Satan untuk hancuran dagingnya. Oke ya. Jadi intinya dia mau jemaat itu ambil keputusan. Gitu. Jadi sekali lagi bukan sidang penatuannya, bukan majelisnya, bukan apalagi kayak ada sinodenya, nggak ada sama sekali itu. Ya. Tapi jemaatnya itu jemaatnya. Ya. Makanya akhirnya terakhir dia bilang, bukankah kalian menghakimi orang di dalam jemaat? Kalian sini ya, seluruh jemaat itu. Oke. Oke, ada pertanyaan ya. Pertama dari penginjil Nikolas, bagaimana dengan istilah soko guru jemaat ya? Soko guru jemaat, soko guru itu kan sebenarnya artinya tiang. Ya, itu arti soko guru ya. Jadi itu muncul di ini ya, di Galatia kalau saya nggak salah. Coba. Ya, Galatia 2 ayat 9 ya. Itu di sini. Oke. Nah, bahasa Indonesia terjemahkan soko guru ya. Ya, saya terjemahkan tiang-tiang penopang. Ya, dan ini Yakobus, Kefas, Yohanes dipandang sebagai tiang-tiang penopang. Jadi, kita memahami ini bukan sebagai nama jabatan, tapi gambaran saja. Gambaran maksudnya mereka adalah orang-orang yang penting gitu ya, orang yang penting dalam jemaat itu, orang ya pemimpinnya lah begitu istilahnya. Tapi bukan nama jabatan, karena ya memang bukan nama jabatan begitu ya. Ini kayak istilahnya kayak apa ya? Mungkin agak sedikit kayak nge-slang begitu. Misalnya kita bilang, oh dia pentolan dalam jemaat itu gitu ya, atau dia orang penting dalam jemaat itu gitu ya. Dia tiang dalam jemaat itu ya. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang penting lah istilahnya gitu ya. Oke, kemudian Pak Arisman bertanya, adakah konteksnya dengan Yitro menasihati Musa pada pengadilan umat Israel, Keluaran 18 ayat 17? Ya, tidak ada hubungannya sih, karena Musa bukanlah sedang mengurusi eklesianya Tuhan, eklesia perjanjian baru ya. Yang Musa urus adalah Israel. Ya, Israel punya banyak jabatan yang tidak ada dalam gereja. Israel punya imam besar, Israel punya raja, Israel punya hakim, ya, Israel punya 12 suku dan sebagainya ya, yang semua itu nggak ada dalam gereja gitu ya. Jadi beda total. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengambil jabatan yang di Israel lalu kita masukin ke gereja gitu. Oke. Kemudian lanjut lagi, ada apa lagi nih ya? Oke, kita lihat Kisah Rasul 1.
ayat 15. Nah, ini adalah setelah Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, mereka bertemu di ruang atas, ada 120 orang. Perhatikan apa yang terjadi. Dan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah para murid dan berkata, dan kumpulan nama di tempat yang sama itu ada kira-kira 120 orang. Oke. Dan ingat, tadi kita sudah sebut bahwa Petrus dia adalah satu rasul. Dua, dia dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan ya, kawanan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi dia adalah gembalanya di sini ya. Nah, tapi dia tidak bertindak sepihak ya, tapi kembali dia memimpin, dia pemimpin satu ya. Jadi Petrus pemimpin, dia yang usulkan, dia yang mendorong jemaat untuk melakukan sesuatu. Tapi dia menyerahkan keputusan terakhir tetap pada jemaat. Oke, dia bilang, Bapak-bapak, saudara-saudara, harusnya digenapi kitab suci ini yang telah Roh Kudus ucapkan sebelumnya melalui mulut Daud mengenai Yudas. Jadi ini masalah Yudas ya, yang menjadi penunjuk jalan. Jadi pertama dia ajarkan ininya dulu, teologinya dulu. Oke, ini ya, ini sudah digenap, ini dinubuatkan oleh kitab suci. Lalu dia jelaskan, ya. Nah, lalu dia kutip perjanjian lama bahwa tertulis dalam kitab Mazmur, kiranya jabatan peniliknya diambil orang lain. Sehingga 21, oleh karena itu dari antara para laki-laki yang setiap waktu berkumpul bersama dengan kami sama Tuhan Yesus masuk dan keluar bersama kita, mulai dari baptisan Yohanes hingga hari ia terangkat dari kita, haruslah satu dari mereka diangkat menjadi saksi kebangkitannya bersama dengan kami. Nah, ini adalah contoh kepemimpinan yang baik ya, dan harus menjadi teladan bagi jemaat-jemaat kita hari ini ya, baik itu jemaat maupun para gembala, para penginjil. Perhatikan bagaimana kepemimpinan Paulus ya, kepemimpinan Petrus. Dia menyatakan kepada jemaat apa yang perlu dilakukan. Kemudian dia ajar mereka dari kitab suci kenapa ini perlu dilakukan, gitu kan? Jadi dia jelaskan mengenai Yudas, dia buka Alkitab, ya, dia jelaskan dari kitab Mazmur, begini-begini, dan berdasarkan kitab Mazmur bahwa kita perlu sekarang mencari pengganti Yudas. Nah, kemudian setelah dia menjelaskan semuanya, maka dia memimpin jemaat itu, ayo kalau gitu kita lakukan firman Tuhan, ayo kita pilih yang baru, dan akhirnya jemaat melakukannya, gitu kan. Jadi ini adalah contoh kepemimpinan yang bagus menurut saya, yang perlu kita teladani hari ini ketika seorang gembala memimpin, ya, ajar jemaat itu dari firman Tuhan mengenai apa yang perlu dilakukan, gitu kan. Diajar, dikonsepkan kepada jemaat kenapa kita perlu melakukan ini dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian habis itu ya pimpin, ayo kalau gitu mari jemaat kita lakukan, gitu kan. Jadi dan jemaat ya di situ jemaat juga akhirnya mengikuti kepemimpinan Petrus, karena memang jemaat sudah diyakinkan dari firman Tuhan bahwa inilah yang perlu mereka lakukan, gitu ya. Dan tetapi bukan Petrus yang sebagai gembalanya di situ, bukan Petrus yang sepihak ya, yaudah pokoknya kita ini ya. Jadi enggak, dia mengajar jemaatnya, dan akhirnya jemaat yang makanya dikatakan di sini ayat 23, lalu mereka ini siapa? Ya mereka adalah jemaat gitu. Lalu mereka mengajukan 2 orang ya. Lalu 24, dan mereka berdoa dan berkata, jadi ini adalah keputusan jemaat, ini adalah proyek jemaat ya. Dan akhirnya mereka mendapatkan Matias di sini kan, Matias ya. Jadi kembali ini adalah contoh ya, jemaat mula-mula mengambil keputusan, dan ini sangat-sangat mirip dengan sistem kongregasional, begitu ya. Jadi kita tidak melihat bahwa misalnya keputusan hanya diambil oleh para rasul saja misalnya. Maka itu mirip dengan katakanlah sistem presbiterian gitu, atau bahkan sistem episkopalian. Tapi enggak. Jadi keputusan bukan diambil oleh ini saja, oleh penatua saja, atau oleh rasul-rasul saja, tapi oleh seluruh jemaat di sini. Oke, dan itu bisa kita lihat lagi waktu mereka pengen memilih diaken. Nah, ya. Dan kembali ini juga kepemimpinan yang bagus ya. Di mana di sini ke-12 rasul ya sebagai pemimpin, ke-12 rasul
ya mereka mengajarkan kepada jemaat bahwa kita perlu suatu jabatan baru ya untuk supaya kami bisa berfokus kepada firman Allah. Tetapi kemudian mereka memimpin jemaat itu untuk mengambil keputusan itu ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, pilihlah dari antara kalian 7 orang laki-laki yang bersaksian. Nah, poin nomor 5, dan perkataan itu diterima baik oleh seluruh kumpulan murid itu. Jadi kembali pemimpin mengajarkan ya, kemudian disambut oleh jemaat ya, jemaatlah yang akhirnya mengambil keputusan. Dan mereka, sekali lagi, mereka, siapa mereka? Jemaat. Bukan ini sekelompok orang saja, bukan majelis saja. Nggak ada gitu, nggak ada istilah majelis gitu di dalam Alkitab ya. Ya, dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus dan lain sebagainya ya. Jadi ini contoh dari ini jemaat di situ, jemaat Yerusalem masih sini ya. Nah, sedikit beralih kepada jemaat lain, jemaat di jemaat di Antiokhia. Nah, ya. Jemaat di Antiokhia dari ayat 1, Kisah Rasul 13 ayat 1. Dan pada waktu itu ada di jemaat yang di Antiokhia beberapa orang nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, Manahen. Nah, sini ya. Lalu Roh Kudus menyuruh mereka, khususkanlah sekarang Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah aku tetapkan bagi mereka. Maka setelah berpuasa, berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka, jemaat melepaskan mereka pergi. Tanya sini ya. Nah, memang sih jemaat ini dalam italics ya, artinya nggak muncul dalam bahasa aslinya. Ya, tapi ya memang berdasarkan konteks, ya memang jemaat gitu ya. Jemaat. Jadi jemaatlah yang mengutus di sini. Demikian juga Kisah Rasul 15 ya. Nah, waktu Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah, mereka mau berembuk ya, pengajaran apa nih yang mau diajarkan gitu kan, apakah orang Kristen non Yahudi perlu disunat atau tidak, apakah mereka perlu jadi orang Yahudi atau tidak. Dan setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan para rasul dan para penatua. Tanya sini ya. Dan akhirnya ya, mereka mengambil keputusan gitu kan, dan jemaat itu ya. Nah, ini ayat 22 terutama ya. Setelah mereka berdebat dan akhirnya berdoa dan dipimpin Roh Kudus ya, maka di Kisah Rasul 15 ayat 22, maka dirasa baik oleh rasul-rasul dan penatua-penatua sebagai pemimpin. Tapi ada kata-kata apa? Bersama seluruh jemaat itu. Bersama seluruh jemaat itu. Jadi ada keputusan yang diambil oleh jemaat untuk mengutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas ya, untuk menulis surat ya, dan mengajarkan bahwa orang Kristen dari bangsa-bangsa non-Yahudi tidak perlu disunat. Tidak perlu disunat ya. Tidak perlu disunat, memelihara hukum Taurat. Padahal kami tidak pernah menginstruksikan apa-apa kepada mereka ya. Jadi ini contoh-contoh di sini. Baik. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ada pertanyaan dari Pak Wasis. Diaken praktisnya seperti apa? Nah, Pak Wasis disimpan dulu ya. Diaken itu bukan penilik dan penatua ya. Nah, diaken itu apa? Itu akan kita bahas sebenarnya ya. Itu di sini nanti akan kita bahas ya. Akan kita bahas, cuman kita mungkin nggak ada waktu malam ini ya, karena ini udah jam 9.05 saya lihat. Ya, sedangkan ya makanya padahal saya sudah coba cepat, tapi memang bahan yang perlu di cover banyak sekali ya. Ya, makanya belajar Alkitab itu nggak selesai-selesai, saudara-saudara ya. Dan selalu ada hal yang bisa kita gali dan lebih lagi. Jadi
kelas kayak hari ini, kayak semester inilah eklesiologi ya. Apakah kita sudah bahas semua ya? Jelas belum gitu ya. Jadi saya sering bilang sama mahasiswa STT saya ya, GITS, dan saya akan katakan juga apa yang kalian pelajari di STT atau di GITS ya misalnya, itu bagaikan kerangka dasar ya, yang memberikan kalian rambu-rambu besar ya, garis-garis besar haluannya gitu ya. Supaya kalian nggak tersesatkan, jadi udah punya gambaran luasnya itu kan, doktrin sistematika teologi, contoh-contoh eksegesis sudah kalian lakukan ya, belajar bahasa asli segala macam. Tapi apakah semua topik, semua pembelajaran itu bisa, bahkan kamu belajar 4 tahun full time, 5 tahun full time, 6 tahun full time pun, sampai doktor segala macam pun, nggak akan bisa menyentuh semua topik yang bisa diomongin gitu. Nggak mungkin ya. Saya sampai sudah saya dapat doktor, saya punya 2 doktor ya. Satu tahun 2006, satu lagi tahun 2011 ya. Tapi saya belajar terus gitu. Saya belajar terus sampai sekarang aja, saya masih belajar lagi gitu. Saya masih terus belajar ya, masih ada hal-hal yang saya rasa saya masih perlu mendalami lagi, saya riset lagi segala macam ya. Tapi saya sudah punya kerangkanya ya, tentu saya sudah punya kerangkanya, saya sudah punya, jadi nggak tersesatkan ya, saya sudah punya fondasi yang jelas. Dan itu yang saya ingin kasih juga ya. Jadi topik eklesiologi itu besar sekali. Nanti jangankan ini, bisa jadi sampai kita selesai 2 kali pertemuan lagi atau 3 kali pertemuan lagi, bisa jadi diktat kita aja belum selesai begitu ya kan. Dan masih ada ini topik-topik yang akan bisa dibicarakan begitu ya. Tapi yang dikasih di sini adalah suatu kerangka besarnya gitu kan ya. Dan kemudian nanti harus ada kerinduan untuk makin mendalam lagi sendiri sebenarnya gitu kan. Nah, jadi mengenai diaken ya, mungkin ya kalau Tuhan berkenan minggu depan kita akan balik lagi ke sini ya, Nah, karena kita masih di sini. Nah, oke. Jadi itu A di sini ya. Itu A. Nah, B didukung oleh pengajaran Alkitab tentang jemaat yang bersifat lokal tanpa adanya badan organisasi di atas itu. Karena sistem yang presbiterian, sistem yang episkopalian sudah pasti ada struktur di atas gereja lokal gitu ya, yang tidak ada dalam Alkitab. Entah itu sinode, entah itu kepausan dan semacam itu, nggak ada semuanya. C didukung oleh gambaran eklesia sebagai tubuh rumah tangga yang tidak bersifat hierarkis. Oke ya. Lalu sini didukung oleh fakta bahwa kebanyakan surat perjanjian baru ditujukan kepada seluruh jemaat. Nah, ini penting ya. Dan D dan E ini satu paket ya. Didukung oleh fakta bahwa semua anggota jemaat disebut sebagai orang-orang kudus, dan pengajaran Alkitab akan keanggotaan yang lahir baru dan keimamatan semua orang percaya. Nah, saya ingin katakan begini. Surat-surat perjanjian baru kebanyakannya ditujukan pada seluruh jemaat. Ya, memang ada 1-2 yang ditujukan pribadi. Misalnya surat Timotius, surat Titus, ya kita bilang ditujukan pada pribadi. Tapi itu pun ya, sebenarnya kalau kita selidiki, itu pun sebenarnya diharapkan jemaat ikut membaca sebenarnya ya. Tapi surat-surat yang lain seperti Roma, Korintus, ya, Galatia, Filipi, semua yang lain ya, itu ditujukan kepada semua anggota jemaat. Jadi Paulus atau siapapun yang lain, Petrus, Yakobus, berbicara pada seluruh jemaat, ingin menggugah seluruh jemaat, ingin mendorong seluruh jemaat untuk bertindak dan lain sebagainya. Paulus tidak tulis kepada misalnya majelis saja ya. Kalau misalnya pengambil keputusan hanya majelis, sebenarnya tidak terlalu penting menulis kepada jemaatnya gitu. Tulis saja kepada majelis. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu. Tuhan tulis pada seluruh jemaat.
Ya, Tuhan bukan tulis kepada pausnya saja atau uskup agungnya saja, tapi tulis kepada seluruh jemaat. Ya, berarti penting seluruh jemaat, karena jemaatlah yang akan ini mendukung bahwa jemaatlah yang akan mengambil keputusan, gitu kan? Kemudian sebentar ya, ini Gembala Supri kepencet atau ini? Tapi tunggu sebentar. Kemudian saya ingin katakan bahwa sebenarnya sistem ini memang ada hubungannya. Kenapa gereja baptis memegang sistem kongregasionalisme? Dan rata-rata gereja yang ya seperti tadi kita bilang, kayak sebagian gereja Pantekosta juga sistemnya ini ya, kongregasionalis. Karena ini memang paling cocok dipakai oleh gereja-gereja yang keanggotaannya adalah keanggotaan yang lahir baru. Ya. Kalau misalnya sistem kongregasional dipakai oleh gereja-gereja yang baptis bayi, walaupun ada juga mungkin, tapi sebenarnya kurang cocok begitu ya. Kurang cocok karena apa? Kalau mereka baptis bayi, berarti ada sejumlah anggota mereka yang masih kecil-kecil bahkan, gitu ya. Bagaimana mereka bisa ikut ambil bagian dalam ini kan, dalam membuat keputusan begitu ya. Dan Anda bisa tahu ya, artinya begini. Oleh sebab itulah gereja baptis sangat-sangat berkepentingan semua anggota jemaatnya pintar firman Tuhan ya. Semua anggota jemaatnya dewasa dalam Tuhan kalau bisa. Kenapa? Karena keputusan tertinggi ada pada jemaat. Akan sangat kacau sekali kalau jemaatnya penuh dengan orang-orang yang nggak ngerti gitu ya. Maka ketika jemaat harus mengambil keputusan, mereka bisa mengambil keputusan yang salah. Nah, oleh karena itu, gereja-gereja yang sistem kongregasional sangat-sangat berkepentingan jemaatnya itu pintar dalam Tuhan, istilahnya, dewasa dalam Tuhan, ya. Dewasa dalam Tuhan, ya. Nah, ini menyambung sedikit komentar dari Pak Arisman bahwa ada namanya sekolah minggu, ya. Sekolah minggu anak, ya. Dan kita bahkan ada sekolah minggu dewasa, ya. Jadi kita ingin supaya jemaat bertumbuh, dan itu penting bagi kita karena keputusan ada pada jemaat. Ini berbeda ekstrimnya adalah gereja Katolik yang di masa-masa abad-abad kegelapan, di masa medieval, mereka bahkan punya konsep jemaat biasa jangan baca Alkitab, gitu. Karena takut disalah tafsirkan katanya. Ya, cuman imam aja yang boleh baca Alkitab. Makanya mereka tidak mau Alkitab diterjemahkan dari bahasa Latin. Ya, biar cuman imamnya yang tahu, ya. Berbeda total dengan gereja-gereja baptis, gereja-gereja Alkitabiah. Kita justru mau semua anggota gereja baca Alkitab, bertumbuh dewasa karena keputusan nanti diambil oleh jemaat. Sedangkan dalam sistem Katolik, jemaat yang nggak ngerti apa-apa nggak masalah, keputusan semua diambil dari atas ke bawah, dari paus, uskup agung dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ya saya rasa itu ya, dan waktu kita juga sudah habis, tapi minimal untuk masalah sistem kita selesai, sistem pemerintahannya, ya, sistem politinya. Sebenarnya, tapi yang mengenai pejabatnya masih banyak yang belum dibahas gitu ya. Antara lain syarat-syarat gembala belum kita bahas. Kemudian diaken apa? Tadi sudah muncul dalam pertanyaan oleh Pak Wasis. Diaken apa lagi ya? Dari tadi kita nggak ada sebut diaken. Ini jabatan apa ini? Makhluk apa ini diaken? Ya, jadi itu juga perlu kita bahas juga. Ya, kemudian bagaimana dengan ada penginjil, ada guru dan lain sebagainya? Di mana itu? Dan lain sebagainya. Jadi nanti ya itu masih minimal satu kali pertemuan lagi untuk bahas itu ya. Dan sekaligus kita mau bahas peran wanita dalam gereja. Itu nanti juga apakah wanita boleh jadi gembala ya? Apakah wanita boleh jadi penilik dan lain sebagainya. Jadi itu semua nanti mungkin di pertemuan yang akan datang. Oke ya. Baik, jadi kita sampai di sini dulu. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih pada kami. Tolonglah supaya kami semakin mengerti firman-Mu, semakin paham dasar Alkitabiah dari semua yang kami lakukan, supaya kami semakin Alkitabiah. Kami berdoa Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang ikut kelas biar bisa istirahat dengan baik malam ini. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini. Selamat malam, Maranatha.